Oke, selamat siang teman-teman semua. Selamat datang di tutorial Kalkulus 2 untuk HMGF. Di sini perkenalkan aku Ahnafi dari Ilmu Aktuaria angkatan 2023. Nah, apa aja yang bakal kita bahas di tutorial kali ini itu yang pertama ada kita nanti nge-review dulu materi sebelum UTS yaitu integral tak tentu. Baru nanti kita nge-review untuk materi-materi setelah UTS dan terakhir kita akan membahas UAS Kalkulus 2 untuk tahun lalu ya. Oke, untuk sebelum itu aku bikinnya dulu sebentar. Baik, nah nanti kita kurang lebih 100 menit, nanti mungkin 30 sampai 40 menitnya kita pakai untuk review materi aja. Kemudian nanti 1 jamnya atau 60 menit akan kita pakai untuk pembahasan UAS. Kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin kita langsung aja mulai ke yang pertama, yaitu kita nge-review materi tentang integral tak tentu. Nah, untuk integral tak tentu, jadi nanti untuk UAS-nya itu di nomor 1 itu biasanya masih keluar untuk materi-materi integral tak tentu. Jadi nanti teman-teman membutuhkan rumus-rumus dasar berikut untuk mengerjakan integral-integral tak tentu. Di sini ada beberapa. Yang pertama kalau misal fungsinya itu konstan, misal fx sama dengan 5 gitu gampangnya. Fx sama dengan 5. Nah, nanti integralnya yaitu adalah di sini kx plus c, berarti 5x plus c gitu. Kemudian untuk berupa pangkat, misal di sini x kuadrat. Nah, itu nanti integralnya 1 per, misal x pangkat r, berarti integralnya 1 per r plus 1, x pangkat r plus 1. Berarti kan ini kan r-nya 2 ya. Jadi nanti integralnya 1 per r plus 1 itu 3, x pangkat r plus 1, x pangkat 3, plus c. Jangan lupa ditambahkan c kalau integral tak tentu. Kemudian untuk fungsi yang berupa eksponensial, nanti itu integralnya e pangkat x plus c. Jadi kalau misal ada fungsi e pangkat x, itu nanti integralnya tetap e pangkat x. Kemudian, kalau untuk trigonometri, nanti integral dari sin itu min cos. Ini dihafal aja ya. Integral dari cos itu min sin. Integral dari secant kuadrat itu tan. Integral dari cosekant kuadrat itu negatif kotangen. Kemudian integral dari secant x tan x itu secant x. Integral dari cosekant x kotangen x itu min cosec x plus c, jangan lupa. Kemudian kalau untuk yang hiperbolik, ini nggak pernah keluar ya sebenarnya, jadi nggak perlu dihafal juga nggak apa-apa. Dan yang lain di sini ada fungsi-fungsi yang kayak gini. Misal ada integral dari 1 per akar 1 min x kuadrat, itu nanti adalah arcsin atau arccos. Kemudian kalau integral dari 1 per x kuadrat plus 1 itu arctan atau negatif arccot. Ini tadi ada negatif. Kemudian kalau integral dari 1 per x akar x kuadrat min 1 itu arcsec atau negatif arccosec. Jadi ini rumus-rumus yang diperluin ya. Jadi ini dihafalin aja buat UAS nanti. Cukup dihafalin aja. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ini cukup dihafal aja sih. Tidak, Mas. Oke. Nah, kita lanjut ke yang bakal dipakai juga itu integral fungsi trigonometri. Nah, nanti sebenarnya rumus ini tuh jarang kepakai, tapi berdasarkan soal UAS tahun lalu itu ternyata rumus ini tuh kepakai, terutama di yang integral secant pangkat n x dx ini, dia kepakai buat menghitung, buat kayak nurunin pangkat gitu. Jadi misal kita coba yang sin ini. Misal kita ditanya soal integral sin pangkat 3x nih. Kita coba nerapin rumus yang pertama ini. Misal kita ditanya integral sin pangkat 3x. Berarti kan itu n-nya sama dengan 3 ya. Nah ini
kita kan nggak bisa langsung ngeintegralin kalau sin pangkat 3 itu berapa, karena pangkatnya lumayan tinggi. Nah, kita harus turunin pangkatnya dulu. Kita jabarin jadi ini, kayak rumus yang nomor 1 ini, yaitu min sin pangkat n min 1 x, jadi jadinya min sin kuadrat x dikali dengan cos x per n, yaitu per 3 berarti, ditambah n min 1 per n. Jadi ditambah n min 1 kan 2 per n 3, terus dikali dengan integral sin x. Sin pangkat n min 2 ya. Kan n-nya 3, berarti n pangkat min 2 jadinya 1 ya, jadinya sin pangkat 1, jadi sin x. Nah, ini kan jadi bisa kita selesaikan. Karena di sini cuma integral sin x. Integral sin x itu kalau kita pakai rumus tadi, integral dari sin x itu min cos x. Jadi nanti hasil dari integralnya itu adalah ini min sepertiga sin kuadrat x cos x ditambah, ini kan integral dari sin x itu adalah min cos x, berarti dikurangi 2/3 cos x plus c. Jadi ini untuk menghitung integral-integral trigonometri yang pangkatnya tinggi gitu. Kita bisa gunakan rumus-rumus ini, tapi kayaknya nggak perlu dihafal semua, mungkin beberapa aja, kayak yang mungkin yang sin, terus yang sekan gitu, karena biasanya tuh ini kayak kalau buat dihafalin kan terlalu banyak, tapi ternyata di UAS kemarin itu ada soal integral yang perlu rumus ini biar bisa diselesaikan, biar cepat untuk diselesaikan. Jadi nggak wajib-wajib banget sih ini untuk dihafal. Yang paling penting yang pertama ini tadi. Nah, lanjut kita yang berikutnya, yaitu di sini ada substitusi fungsi trigonometri nih. Jadi misal nanti di soal itu ada integral yang memuat bentuk seperti ini, akar a kuadrat min x kuadrat, ya misal kita suruh integralin akar 4 dikurangi x kuadrat dx. Ini contohnya. Atau misal ini a kuadrat plus x kuadrat, atau x kuadrat min a kuadrat yang di dalam akar. Maka nanti kita bisa substitusi nih. Nah, misal integrannya memuat bentuk ini. Jadi integran itu maksudnya yang kita integralin itu, fungsi yang kita integralin itu memuat bentuk ini, akar a kuadrat min x kuadrat. Nah, nanti kita bisa substitusi dengan x sama dengan a sin y atau x sama dengan a cos y. Misal ini bentuknya kan a kuadrat min x kuadrat nih, dengan a-nya itu 2 ya. Jadi kita bisa substitusi nanti dengan x sama dengan 2 sin y, atau boleh juga x sama dengan 2 cos y. Itu juga boleh. Nah, kalau bentuknya yang ini, akar a kuadrat plus x kuadrat, itu nanti kita bisa pakai x sama dengan a tan y atau x sama dengan a cot y. Kalau bentuknya x kuadrat min a kuadrat, bisa pakai a sekan y atau a kosekan y. Ini juga rumus saja. Nah, kemudian di sini ada contoh latihannya nih, contoh untuk kita menerapkan substitusi integral pada bentuk akar. Jadi kita disuruh menghitung akar dari integral dari akar a kuadrat min x kuadrat dx. Mungkin bisa teman-teman pahami sebentar dulu, mungkin 1 menit, terus aku bahas. Nanti pakai ini ya, karena dia bentuknya akar dari a kuadrat min x kuadrat, berarti ngerjainnya kita pakai yang ini. Tapi bisa dipahami dulu sebentar. Oke, lanjut aku bahas dulu ya. Nah, untuk soal ini kan tadi udah aku bilang kita pakai ini. Jadi kita bisa substitusi dengan di sini kita bisa substitusi dengan a sin y. Jadi langsung aja untuk soal ini kita substitusi x sama dengan a sin y. Berarti di sini
dx-nya itu adalah turunannya ini a cos y dy. Jadi kita di sini bisa substitusikan menjadi hasilnya adalah integral a kuadrat dikurangi x kuadrat, berarti x-nya kan tadi a sin y, berarti x kuadrat itu a kuadrat sin kuadrat y. Ini di akar ya. Kemudian dx-nya di sini adalah a cos y dy gitu. Kemudian di sini kita bisa memperoleh dia jadi a kuadrat dikali 1 min sin kuadrat y. Ini masih di dalam akar. Dikali dengan a cos y. Itu. Nah, a kuadrat di sini itu kita bisa keluarin. Jadi integral akar, a-nya bisa keluar dari akar. Terus ini yang di dalam akar kan berarti tinggal 1 min sin kuadrat y gitu ya. Dikali dengan a cos y. Nah ini a kali a, dia konstan a kuadrat, bisa kita keluarin jadi a kuadrat, integral, tinggal ini 1 min sin kuadrat y. Nah 1 min sin kuadrat y, itu kalau teman-teman ingat sama dengan itu cos kuadrat y, karena sin kuadrat y plus cos kuadrat y kan sama dengan 1. Nah nanti 1 min sin kuadrat y itu sama dengan cos kuadrat y. Berarti jadi akar cos kuadrat y. Dikali dengan di sini tinggal cos y dy. Di sini kita bisa memperoleh a kuadrat integral. Nah akar dari cos kuadrat y kan cos y. Cos y kita kalikan dengan cos y jadi cos kuadrat y. Gitu. Nah ini kita tinggal integralin aja. Di sini cos kuadrat y itu pakai sifat juga. Cos kuadrat y itu sama dengan sifatnya di sini adalah setengah ditambah atau ini ya 1 ditambah cos 2y per 2. Jadi nanti teman-teman perlu hafalin beberapa sifat trigonometri juga ya. Salah satunya ini. Jadi cos kuadrat y itu sama dengan 1 plus cos 2y per 2. Berarti kita bisa substitusiin di sini jadi a kuadrat integral 1 plus cos 2y per 2. Atau ini sama aja a kuadrat per 2, 2-nya bisa kita keluarin jadi 1 plus cos 2y dy. Nah, jadi kita tinggal ngeintegralin ini ya, jumlahan ini ya. Integral dari 1 terhadap y, itu kan berarti sama dengan y, gitu. Terus integral dari cos 2y, itu adalah setengah sin 2y. Kenapa setengah sin 2y? Pokoknya kalau integral dari cos ax dx itu nanti sama aja seper a sin ax gitu. Atau nanti kita bisa menggunakan substitusi sebenarnya. Substitusi misal u sama dengan ax. Nanti du sama dengan a gitu. Dan diteruskan nanti juga kita akan dapat ini. Ini perlu diingat-ingat aja biar cepat. Jadi integral cos ax itu adalah seper a sin ax. Jadi lumayan banyak yang perlu diingat. Nah dari sini ya kita udah dapat hasilnya ini. Tapi jangan lupa kita kembaliin dulu. Kita kembalikan lagi, tadi kan kita substitusi. Jadi hasil akhirnya harus kita balikin ke dalam bentuk X lagi. Kita substitusikan tadi X sama dengan A sin Y. Nah berarti di sini kan sin Y itu sama dengan X per A. Dan Y sama dengan arc sin X per A. Berarti kita substitusiin kembali. Di sini kita balikin biar dalam bentuk X ya. Jadi di sini kan Y sama dengan arc sin X per A. Maka itu kita bisa balikin. Jadi A kuadrat per 2 dikali arc sin X per A ditambah dengan ini setengah sin 2Y, berarti kan setengah sin
2 kali arksin X per A. Nah, ini itu nanti bisa sebenarnya sampai sini aja boleh, tapi nanti masih bisa disederhanain lagi ke bentuk lain juga boleh. Kayak misal di sini kita bisa sederhanain sin 2 kali, sebenarnya di sini kan sin 2Y itu kan itu kita bisa sederhanakan menjadi sin 2Y itu kan sin Y cos Y, 2 sin Y cos Y, sorry. Nah, jadi kita bisa dari sini juga kita bisa ubah jadi A kuadrat per 2 dikali arksin X per A ditambah ini kan, oh iya ini sorry setengah ya, ini ada setengahnya berarti ini 2-nya juga hilang karena sin 2Y itu kan 2 sin Y cos Y, kalau dikali setengah berarti cuma sin Y cos Y aja. Nah, sin Y cos Y berarti sin arksin X per A dikali cos arksin X per A gitu. Nah, ini kalau aku baca di example-nya itu sebenarnya dia bisa disederhanain lagi. Tapi misal nanti di ujian ada soal kayak gini tuh nyampe sini aja cukup, nyampe sini juga cukup. Tapi kalau mau lebih sederhana lagi itu dia jadi sin X per A ditambah ini kita bisa kaliin aja A kuadrat per 2. Nah, nanti ditambah dengan X per 2 akar A kuadrat min X kuadrat plus C. Oh ya, ini dari sini harus plus C juga. Nah, tapi yang ini kan agak ribet ya buat nyari idenya. Nanti teman-teman kalau ngerjain cukup sampai sini atau sampai sini aja udah boleh gitu. Yang ini nggak usah yang ini karena agak susah ya buat dapat ke bentuk ini. Jadi cukup kalau ngerjain nanti sampai sini aja. Ini cuman biar lebih sederhana aja sih, dan itu nggak akan mengurangi nilai juga kalau nggak nyampe situ. Oke, kita lanjut dulu ya karena masih banyak. Nah, kita review materi yang setelah UTS. Nah, setelah UTS ini materinya banyak banget rumusnya. Ini udah aku rangkumin, jadi buat rumus-rumus ngerjain berbagai macam soal, itu nanti bisa teman-teman pakai rumus yang udah aku rangkumin ini aja. Dan nanti buat aplikasi rumusnya kayak gimana, itu bakal kita terapin langsung di pembahasan UAS-nya aja. Nah, kita review dulu materi untuk setelah UTS. Yang pertama nanti adalah luas daerah dalam sistem koordinat Kartesius. Jadi kalau kita mau mencari luas daerah dalam sistem koordinat Kartesius, misal ada kita nyari luas daerah di bawah kurva Y sama dengan Fx, di atas sumbu X, dan di antara garis X sama dengan A dan X sama dengan B, di mana A kurang dari B, itu kita tinggal integral A sampai B, Fx dx. Itu gambarannya gini ya, misal ada kayak gini, terus ini kurva gitu. Nah, ini kurva Fx. Kita pengen nyari area di bawah ini, tapi dia di atas sumbu X. Nah, itu nanti dengan batasnya ini misal. Ini batasnya, ini A, ini B. Nah, nanti kita nyari integral yang di dalam area ini, yang di sini, itu tinggal integral dari A sampai B, karena batasnya tadi A sampai B, Fx dx. Nah, terus kalau kita mau mencari luas daerah di bawah kurva Y sama dengan Fx, tapi di atasnya dia di batas, tapi dia di atas Y sama dengan Gx, itu nanti bedanya ya, kita tinggal kurangi dengan Gx aja. Itu bedanya kayak gini. Kalau tadi kan bawahnya dibatasi sumbu X tuh. Kalau ini dibatasi fungsi Gx. Kalau kita gambar gini, misal ini Fx-nya yang di atas ini. Nah, nanti dia tuh di bawah dibatasi oleh Gx. Nah, ini antara A sampai B. Ya, areanya ini. Tuh. Jadi di atas dia dibatasi Fx, di bawahnya dia dibatasi Gx.
Terus di kanan kirinya dia dibatasi A sama B. Itu cara nyarinya tinggal pakai rumus ini. Kalau misalnya kurvanya dalam fungsi atas Y, misal di sini FY sama GY, itu nanti di kiri kanan ya. Nanti bentuknya kayak gini. Jadi luas daerah, misal di sini ada kurva, ini kurva FY, ini kurva GY. Kemudian ini batas C, ini batas D. Nah, luas daerah di kirinya FY, FY-nya di sini ya. FY-nya itu yang bener ding tadi ya. Sorry. Tadi bener FY-nya itu di sini ya. FY-nya itu yang ini, GY-nya itu ini. Nah, luas daerah di kirinya FY kan ini. Terus dia juga di kanannya GY dan dibatasi sama garis C sama garis D gini. Di antara garis C sama garis D. Nah, itu nanti cara mencari luasnya yang seperti ini itu rumusnya ini. Integralnya C sampai D karena di antara garis C sama D. Terus di integral dari FY dikurangi GY karena dia berada di kirinya FY dan berada di kanannya GY. Ini tinggal dipakai aja rumusnya. Berikutnya ada untuk sistem koordinat kutub ya. Nah, luas daerah dibatasi kurva f theta dari theta sama dengan alfa hingga theta sama dengan beta itu setengah integral alfa sampai beta r kuadrat d theta. Nanti kurang lebih gambarnya kayak gini. Ini kan koordinat polar. Terus misal ada kurva f theta ini. Ini f theta. Nah, kalau kita mau mencari luas di batasi f theta ini, dari theta sama dengan alfa, misal theta sama dengan alfa tuh ini. Sampai theta sama dengan beta. Itu kan berarti di sini ya, nanti areanya di sini. Nah, itu cara nyari integralnya, pakai ini aja. Setengah integral r kuadrat d theta dengan batasnya alfa sampai beta. Nah, kemudian kalau kurvanya ada dua gimana? Itu bedanya kan gambarnya nanti gini ya. Misal ya ini koordinat polar. Terus misal kurva pertama tuh ini. Kurva pertama tuh yang ini, apa g theta. Kurva kedua yang ini misal f theta. Terus dibatasi oleh dari ini theta sama dengan alfa sampai misal di sini deh. Theta sama dengan beta. Berarti kan areanya yang ini. Nah, itu cara mencarinya. Itu integral dari setengah integral alfa sampai beta f theta kuadrat dikurangi g theta kuadrat. Itu untuk luas daerah. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Belum ya sepertinya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung dipotong aja nggak apa-apa atau raise hand atau lewat chat juga boleh. Ya mungkin ini agak cepat karena waktunya mepet. Dan untuk penerapannya nanti aku langsung terapin di pembahasan UAS saja. Jadi mungkin kalau sampai sini masih belum ada gambaran, nggak apa-apa karena aku belum nerapin rumus ini juga. Nanti coba aku terapin di soal UAS gitu. Kalau belum ada pertanyaan, kita lanjut ke volume benda putar dalam sistem koordinat Kartesius. Kalau tadi itu kita mencari luas, sekarang kita mencari volume. Yang pertama ini volume benda putar yang untuk koordinat Kartesius nih. Nah, volume benda yang terbentuk dengan kita memutar daerah di bawah kurva Y sama dengan Fx, di atas sumbu X dari X sama dengan A sampai B, dan kita memutarnya itu sekeliling sumbu X, itu volumenya adalah seperti ini. V sama dengan Pi kali integral A sampai B, Fx dikuadratin dx. Nanti gambarnya kurang lebih kayak gini ya. Jadi misal ini ya, ada koordinat Kartesius gini. Terus mungkin ada sembarang kurva, mungkin bentuknya kayak gini. Set. Ini kurva fx. Terus dibatasi ini x sama dengan b. Ini x sama dengan a. Nah,
dia kan apa ya, di areanya itu di bawah Y sama dengan Fx, berarti di sini. Terus di antara X sama dengan A sampai X sama dengan B, berarti kan areanya ini. Nah, itu kita area ini itu kita putar mengelilingi sumbu X, ini. Nanti volumenya itu pakai rumus ini. Jadi kurang lebih gambarannya gini. Dan rumus untuk menghitungnya ini Pi kali integral A sampai B Fx dikuadratin dx. Nah, sekarang yang kedua itu kalau di bawah kurva Y sama dengan Fx dan di atas kurva Y sama dengan Gx. Ya, mungkin gambarnya kayak tadi ya. Kayak yang luas tadi. Jadi misal ini ada kurva, ini Fx, ini Gx, kemudian ini X sama dengan A, X sama dengan B. Itu nanti areanya di sini. Jadi dia di bawah kurva Fx, di atasnya Gx, dan dibatasi oleh A sama B gitu. Gambarnya kayak gini kan. Nah, itu kita putar sekeliling sumbu X. Nanti untuk menghitung volume putarnya itu kita tinggal pakai rumus ini. Pi dikali integral A sampai B Fx kuadrat dikurangi Gx kuadrat. Lanjut, sekarang ini di bawah kurva Y sama dengan Fx, kayak tadi yang nomor 1 ini, cuma bedanya dia diputar sekeliling sumbu Y. Bedanya ini, dia diputar sekeliling sumbu Y. Jadi kurang lebih gambarnya itu sama. Nanti misal ada Fx, ini garis X sama dengan B, ini garis X sama dengan A, nanti kan areanya di sini. Nah, itu kalau kita putarnya sekeliling sumbu Y, nanti untuk menghitung volume putarnya itu 2pi integral A sampai B X Fx dx gitu. Lanjut, kalau di bawah Fx, di atas Gx dibatasi oleh AB, tapi diputarnya juga sekeliling sumbu Y nih. Jadi seperti tadi, itu ini ada Fx, ini ada kurva Gx, dibatasi oleh A sama B. Nah, nanti ini kan sumbu X, ini sumbu Y. Kalau kita mutarnya terhadap sumbu Y, mutarnya sekeliling sumbu Y itu untuk menghitung volumenya pakai ini, 2pi integral A sampai B X kali Fx min Gx. Jadi beda ya, kalau kita memutar dengan sekeliling, kita memutarnya sekeliling sumbu X itu volumenya ini, kalau sekeliling sumbu Y ini. Gitu. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Belum ya sepertinya. Nah, sekarang volume benda putar dalam sistem koordinat kutub nih. Kalau tadi kan kartesius, sekarang kutub. Ini misal volume benda yang diperoleh dengan memutar daerah yang dibatasi R sama dengan F theta, dari theta sama dengan alfa hingga theta sama dengan beta, itu kalau diputar sekeliling sumbu X, itu volumenya 2/3pi integral alfa sampai beta R pangkat 3 sin theta d theta. Jadi areanya tuh gini nanti. Kan koordinat kutub ya. Nanti seperti ini. Terus misal ini kurvanya tadi kan R sama dengan F theta ya. Nah, R sama dengan F theta. Terus dia dibatasi ini misal theta sama dengan alfa dan theta sama dengan beta. Berarti kan nanti areanya di sini. Nah, kalau area ini itu kita putar terhadap sumbu X, misal, itu nanti volumenya pakai yang ini. Tapi di sini, kalau kita area ini ya, kita putarnya terhadap sumbu Y, itu nanti kita pakai rumus yang ini, 2/3pi integral alfa sampai beta R pangkat 3 cos theta d theta. Jadi kalau sekeliling sumbu X ini, kalau muternya sekeliling sumbu Y ini. Lanjut, tadi itu volume, tadi udah luas, terus udah volume. Oh, ini ada yang mau nanya, halo? Halo Silakan. Mas, Ya, saya ada pertanyaan Mas. Jadi itu kan yang sekarang dibahas kan tentang rumus untuk dua titik potong. Namun jika ada tiga titik potong atau empat titik potong itu bagaimana Mas? Untuk batasnya itu Mas. sorry, Jadi sorry, kayak agak kecepatan ngomongnya. Mas jadi begini, ya sekarang kan yang dibahas kan jika ada dua titik potong dua batas lah kurang lebihnya. Namun jika seandainya ada tiga batas itu bagaimana Mas? Ada tiga apa? Tiga batas, jadi theta A, theta B, theta C gitu Mas.
Oh, yang 3 2A. batas. Enggak ini sih. Enggak ini sih. Biasanya yang keluar selalu yang 2 batas saja. Jadi cuman dia ada satu kurva yang batasin. Terus nanti tetanya dari alfa sampai beta. Udah gitu aja. Kalau 3 batas enggak ada. Enggak mungkin keluar di soal nanti. Baik Mas, terima kasih Mas. Terus ini ada yang nanya lagi. Oh, kalau mau tahu gimana caranya menentukan nilai batas yang nggak diketahui, atau biasanya batasnya titik potong. Oke, misal batasnya tuh berupa titik potong nih. Misal nanti ada yang kayak gini, sebentar. Misal ada kurva ini ya. Misal ada kurva di sini sama gimana ya gambarnya? Oh, aku pakai contoh yang di UAS aja nih. Misal yang, nah, sorry, yang ini ya. Ini kan ada titik potong nih. Ini kan titik potong. Kita pengen tahu batas yang berupa titik potong ini, ya kan? Nah, kurva yang atas itu R sama dengan 1 plus sin theta. Yang bawah kurvanya R sama dengan 3 kali 1 min sin theta. Ya, cara menentukan titik potong ini gimana? Tinggal kita sama denganin aja. 1 plus sin theta ini sama dengan 3 kali 1 min sin theta. Jadi tinggal disama denganin aja. Dua kurva ini kan ada titik potong antara dua kurva. Tinggal kita sama denganin aja kurvanya, terus nanti kita ketemu tetanya. Gitu. Apakah menjawab untuk pertanyaan kedua? Menjawab Mas. Oke. Nah, kita lanjut ke panjang busur dalam sistem koordinat Kartesius. Nah, jadi untuk panjang busur, misal ada kurva Y sama dengan Fx dari titik A, FA hingga B, FB itu nanti langsung pakai rumus ini aja. Gambarnya nanti gini ya, ada ini, kayak ada kurva koordinat gini, terus ini ada kurva Fx nih. Nah, dari ini kan misal ini titik A, FA. Terus yang sini titik B, FB gitu. Nah, cara menentukan panjang busurnya nih dari sini nyampe sini, itu pakai rumus ini. Integral A sampai B akar 1 plus dy dx kuadrat. Di mana dy dx itu ya turunan dari fungsi Y, turunan dari Y terhadap X. Turunannya Fx biasanya. Nah, kalau panjang busur kurva X sama dengan GY, itu nanti bedanya kita turunin X terhadap Y. Jadi dx dy atau turunan dari fungsi Y. Sama aja, caranya cuma sama aja. Cuma beda fungsi aja. Yang satu fungsinya Y sama dengan Fx nih, misal Y sama dengan X kuadrat. Kalau yang satu kan GY. Berarti nanti X sama dengan 2Y misal gitu. Atau X sama dengan Y kuadrat juga boleh. Sampai yang panjang busur ada pertanyaan nggak? Aman ya? Nah, terus panjang busur dalam fungsi parameter. Ini nanti keluar di soal UAS. Jadi aku contohin di soal UAS saja. Itu nanti pertama kita perlu mencari, jadi misal ada fungsi parameter. Nanti kita pertama perlu nyari turunan dari X terhadap T, kemudian kita nyari turunan dari Y terhadap T, yaitu dy dt, lalu kita masukin ke rumus ini. Tadi turunan X terhadap T ini dikuadratin, ditambah turunan dari Y terhadap T dikuadratin, terus diakar, habis itu diintegralin dari alfa sampai beta. Nanti penerapannya ini tak contohin di soal UAS. Terus untuk sistem koordinat kutub, misal ada sembarang R sama dengan F theta, misal R sama dengan sin theta, yaitu nanti cara mencari panjang busur dari theta sama dengan alfa hingga theta sama dengan beta, itu kita pertama turunin dulu ini, turunin fungsi tetanya dulu, F theta, atau turunin R-nya terhadap theta, lalu dikuadratin, terus ditambah R kuadrat. Lalu diakar dan diintegralin dari A sampai B. Ya misal ini berarti kita cari dulu nanti dr d theta-nya. Turunannya terhadap theta kan cos theta.
Terus kita masukin ke rumus integral ini. Lanjut kita ke diferensial busur. Nah, ini juga dihafalin aja rumusnya. Jadi diferensial busur dari suatu kurva itu kita pakai rumus ini. Misal Y sama dengan Fx, ya itu sebenarnya sama kayak ini ya. Kalau mirip-mirip ini ya. Ini kan Y sama dengan Fx, yaitu mirip dengan panjang busur, tapi dia ds dan ini nggak ada integralnya gitu. Jadi kayak apa ya? Ini kalian jadiin ds aja, kalian turunin aja. Berarti kan integralnya hilang. Nah, nanti bentuknya sama kayak diferensial busur ini. Jadi nanti diferensial busur untuk Y sama dengan Fx dari X-nya dari A sampai B itu ds sama dengan akar dari 1 plus F aksen X. F aksen X itu dy dx. Dikuadratin. Terus ada dx-nya di sini. Terus kalau fungsinya X sama dengan GY dari C sampai D, yaitu nanti akar dari 1 plus G aksen Y kuadrat dy. Jangan lupa di sini G aksen Y itu adalah dx dy. Kemudian kalau fungsinya fungsi parameter itu sama kayak tadi. Akar dari turunan, di sini F aksen T itu biar gampang tak tulis saja dx dt. Sedangkan G aksen T itu dy dt. Jadi kita tinggal turunin aja X terhadap T sama Y terhadap T, terus kita masukin ke rumus ini. Kemudian untuk F theta, itu nanti akar dari R kuadrat plus F aksen theta kuadrat, atau F aksen theta itu dr d theta, turunan R terhadap theta. Nah ini, sebenarnya yang ini itu sama aja, ini, semuanya tadi itu sama dengan yang ini, tapi kita hilangin aja integralnya, ya kan? Kayak ini, R kuadrat plus turunan dari F theta dikuadratin d theta itu kan sama aja ini tapi dihilangin integralnya gitu kan. Sama begitu pula yang atas-atasnya itu sama semua, cuma beda di integral aja sih. Nah, terus lanjut ke luas-luasan putar nih. Nah, kalau misal ada suatu kurva K, kemudian ada persamaan Y sama dengan Fx dari A sampai B, itu nanti luas-luasan putarnya itu kalau mengelilingi sumbu X itu 2pi integral A sampai B Y ds. Jadi ds ini diferensial busur yang kita ini. ds tuh ini diferensial busur ini. Jadi kita diferensial busurnya tuh kita pakai buat ini ya. Buat nentuin luas-luasan putar. Nah, ini gambarannya gimana sih? Misal Y sama dengan, aku contohin satu aja ya. Misal yang Y sama dengan Fx nih. Ada kurva nih Y sama dengan Fx. Set. Ini sembarang kurva Y sama dengan Fx. Terus kan di bawah kurva Y sama dengan Fx dibatasi X sama dengan A, dibatasi X sama dengan B gitu. Berarti kita arsir di sini. Ini sumbu X, sumbu Y. Nah, kalau kita putar ini terhadap sekeliling, kita putar area inilah, sekeliling sumbu X, nanti luas-luasan putarnya itu cara nyarinya pakai ini. Y itu apa? Y itu Fx-nya. Ya misal X kuadrat, misal. Terus ds itu adalah diferensial busur yang tadi kita cari sebelumnya ya. Buat penerapannya nanti aku juga contohin di soal UAS. Kemudian untuk fungsi X sama dengan GY kayak gini, 2pi integralnya bedanya di sini dari C sampai D, Y ds. Kemudian di sini sama semua ya, di sini rumusnya Y ds semua, cuma beda di batas aja. Ini alfa sampai beta, alfa sampai beta. Kalau ini C sampai D, ini A sampai B. Gitu. Kemudian itu kan tadi kalau kita memutar area itu sekeliling sumbu X. Kalau memutar sekeliling sumbu Y, cuma beda di ini. Kalau kita putar sekeliling sumbu X tadi itu Y ds. Tadi Y ds. Kalau kita memutarnya sekeliling sumbu Y, itu pakainya X ds. Gitu. Dengan batasnya masing-masing tadi ya, kita sesuaiin sesuai apa fungsi yang diberikan. Kalau misal ya ini misalnya R itu R sama dengan F theta ya batasnya dari alfa sampai beta. Itu untuk luas-luasan putar.
Jadi bedanya yang ini kalau kita muternya terhadap sumbu X, sekeliling sumbu X, kalau ini kita muternya terhadap atau sekeliling sumbu Y. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai luas-luasan putar ini? Belum ya? Oke, lanjut ke volume benda yang diketahui penampang nih. Jadi misal ada benda dengan luas penampangnya di posisi X itu adalah AX, dengan X-nya itu dari A sampai B. Nah, volume benda tersebut tuh kita ngitungnya tinggal integral A sampai B, AX dx. Ini gambarannya gini. Misal ada sembarang benda nih. Sembarang aja lah, benda kayak gini. Terus kita mengetahui luas penampang pada posisi X. Jadi misal di posisi X ini, kita mengetahui luas penampangnya ini, luas yang penampang ini, itu luasnya adalah dalam bentuk fungsi AX. Nah, nanti volumenya dia keseluruhan dari A sampai B ya. Itu adalah integral dari AX ini A sampai B dx gitu. Mungkin ini A, ini B. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau belum kita lanjut ke titik berat bidang datar. Mungkin materinya emang agak ngebut, tapi nanti teman-teman tinggal ngapalin rumus-rumusnya yang banyak ini aja. Buat ngerjain soal-soal UAS yang bakal kita bahas setelah ini. Nah, kita ke titik berat bidang datar nih. Jadi kalau misal ada suatu daerah di bawah kurva Y sama dengan Fx, di atas sumbu X, dan di antara garis X sama dengan A dan X sama dengan B, di mana A kurang dari B, itu titik beratnya X bar, Y bar. Ini gambarannya gini ya, misal ada kurva gini. Kurva kayak gini lagi. Y sama dengan Fx, terus di atas sumbu X, dibatasi oleh X sama dengan A dan X sama dengan B. Jadi kayak areanya di sini. Nah, itu cara nyari titik beratnya, itu bisa langsung pakai rumus ini aja. Untuk titik berat kan, misal di sini ya. Nah, ini misal aja. Titik beratnya itu nanti adalah X bar, Y bar. Jadi kita harus nyari posisi X-nya dan harus nyari posisi Y. Jadi nanti X bar-nya itu kita cari pakai rumus ini. Integral A sampai B X Fx dx dibagi integral A sampai B Fx dx, dan Y bar-nya kita juga carinya pakai rumus ini. Ini termasuk gampang ya, tinggal pakai integralnya biasanya lebih sederhana. Dan Fx itu ya fungsi yang ini, misal X kuadrat atau apapun itu. Kemudian kalau di sini dikali X, kalau di sini dia dikuadratin gitu. Dan dikali setengah kalau yang. Kemudian kalau di bawah kurva Y sama dengan Fx dan di atas kurva Y sama dengan Gx, cara nyari titik beratnya gimana? Ya coba kita gambar dulu nih. Nanti itu bentuk kurvanya itu kayak gini. Ini Fx nih. Terus ini Gx. Terus dari X sama dengan A sampai X sama dengan B. Berarti kan areanya di sini. Nah, titik beratnya ya mungkin kurang lebih di sini. Itu cara nyarinya gimana? Ya pakai rumus ini. Seperti biasa, titik berat itu kan X bar, Y bar. Nyari X bar-nya pakai rumus ini. X kali Fx min Gx per Fx min Gx. Terus kalau yang Y bar itu setengah integral Fx kuadrat min Gx kuadrat per Fx min Gx. Dipakai aja nanti rumusnya. Kan Fx sama Gx-nya nanti diketahui, tinggal dimasukin ke rumus ini. Dan nanti tinggal masalah gimana cara mengintegralkannya. Nah, sekarang titik berat buat yang koordinat kutub nih. Jadi misal daerahnya dibatasi R sama dengan F theta, dari theta sama dengan alpha sampai theta sama dengan beta, itu nyarinya gimana? Pakai rumus ini. Mungkin gambarannya ya sama kayak yang tadi udah aku gambarin. Itu misal ada kurva gini, terus ini theta sama dengan beta, ini theta sama dengan alpha. Jadi dari theta sama dengan alpha sampai theta sama dengan beta kan areanya ini. Oh ya, ini F theta. Nah, itu nanti titik beratnya mungkin di sekitar sini, itu X bar-nya pakai rumus ini.
sepertiga integral R pangkat 3 cos theta d theta per setengah akar R kuadrat d theta, terus Y barnya sepertiga R pangkat 3 sin theta per setengah integral R kuadrat d theta. Langsung dipakai aja rumusnya. Jadi nanti nyari X bar, nyari Y bar, pakai rumus ini. Dan R-nya nanti diketahui ya, misal R-nya tuh sin theta, atau misal R-nya cos theta, gitu. Masukin aja ke rumus ini. Batasnya biasanya diketahui juga kalau yang kayak gini. Nah, lanjut ke titik berat untuk benda putar nih. Jadi, benda putar yang terbentuk dengan memutar daerah di bawah kurva fx, di atas sumbu x, di antara garis x sama dengan A, X sama dengan B, sekeliling sumbu X adalah X bar, 0. Jadi nanti kalau ada daerah yang mungkin kayak tadi, ini Fx dibatasi garis X sama dengan A dan X sama dengan B, areanya di sini, tapi di sini kita putar sekeliling sumbu X. Nah, itu titik beratnya adalah X bar, 0. Jadi nanti Y-nya 0 ya. Maka dari itu kita cukup mencari X bar pakai rumus yang ini, X kali Fx kuadrat sama bawahnya ini Fx kuadrat. Jadi kalau diputar sekeliling sumbu X, nanti Y-nya 0. Sebaliknya, di sini kalau diputar sekeliling sumbu Y, itu X-nya yang 0. Jadi kalau kita memutar yang ini, kita memutar daerah yang ini, sekeliling sumbu Y, nanti titik beratnya adalah 0, Y bar. Jadi kalau kita putar sekeliling sumbu Y, X-nya 0. Maka kita tinggal mencari Y bar-nya. Gitu aja. Dimana rumusnya kayak gini. X Fx kuadrat dx per X Fx dx. Oh, ini ada 2 ya, dikali 2 yang ini. Sampai sini ada pertanyaan untuk sampai titik berat benda putar dan Saya ada, Mas. Oke, gimana? Baik, Mas. Tadi jika seandainya diputarnya bukan terhadap sumbu utama itu bagaimana, Mas? Cara melakukannya, Mas? Jadi bukan Diputar. sumbu X. Jadi semacam X kali 2, garis X kali 2 atau garis X plus 1 gitu, Mas. Jadi tidak mutlak di X-nya gitu, Mas. Itu Oh, bagaimana, Mas? oke. Jadi kayak gini ya, misal diputarnya gini ya. Misal daerahnya gini, terus berarti nanti kalau misal dia diputar terhadap suatu, misal nggak terhadap sumbu X maupun sumbu Y, misal dia diputarnya sekeliling ini ya, misal diputar sekeliling kayak apa ya, garis gitu ya, misal garis ini gitu. Ya, Mas. Ya, Mas. Misal ini garis Y sama dengan garis Y sama dengan 1. Ada kurva kayak gini, terus dia diputarnya sekeliling ini. Nah, itu caranya berarti, pertama kita harus mastiin dulu bahwa areanya itu kayak dia, area yang harus kita cari itu harus di atas garis ini ya, harus di atas garis Y sama dengan 1. Berarti kita nanti dapat area ini. Nah, habis itu kita untuk muternya, karena dia diputarnya sekeliling sumbu yang ini, misal diputar sekeliling garisnya Y sama dengan 1. Nah, itu nanti cara nyarinya berarti, sebentar, aku mikir dulu. Itu bukannya pakai Papus Guldin ya, Mas ya? Kalau di luar garis X sama Y. Oh iya bener, nanti kita pakai Papus Guldin, dan itu akan tak ajarin di materi yang terakhir ini ya, nanti belum sampai. Pakai Papus Guldin. Makasih udah ngingetin. Pakai Papus Guldin, Mas. Nanti Papus Guldinnya tak jelasin di setelah ini. Aman ya? Aman, Mas. Aman, Mas. Oke. Nah, lanjut ke titik berat buat busur nih. Nah, titik berat busur itu ya tinggal pakai rumus ini juga. Misal busur tuh ya gambarnya kayak gini tadi ya. Set. Nah, nanti titik berat busurnya untuk yang misal ini Y sama dengan Fx gitu ya, titik beratnya nanti integral A sampai B X ds dibagi integral ds. Y barnya integral Y ds dibagi integral ds. Dan seterusnya, yang ini bisa teman-teman baca nanti ya. Tinggal pakai rumus juga. Kemudian
untuk luasan putar itu titik berat luasan putar ya. Nanti kalau luasan putar yang sekeliling sumbu X nanti pakai ini, kalau yang sekeliling sumbu Y ini. Jadi nanti per ini ada sendiri-sendiri, kalau Y-nya sama dengan Fx pakainya XY ds per Y ds. Dan ini kalau kayak ini ya, kalau kita putar sekeliling sumbu X kayak tadi ya, X bar, 0, X bar, 0, jadi Y-nya tuh 0. Kalau kita putar sekeliling sumbu Y, nanti X-nya yang 0 kayak gini. Rumusnya gimana? Bisa pakai yang ini aja. Gitu. Kita ke teorema Papus-Goldin. Oh, ini kayaknya udah hampir sejam ya. Di sini kita langsung bahas saja ke soal UAS-nya. Nah, ini Papus-Goldin ini bisa kita pakai dulu untuk ngitung, untuk teoremanya, kayak definisi teoremanya. Itu bisa teman-teman pelajari di PPT dari dosen itu. Di sini aku cuma tulis cara buat ngerjain soalnya ya. Jadi misal ada volume benda putar yang dia tuh diputarnya kayak apa ya? Diputar kayak yang ditanyain tadi. Jadi dia diputarnya sekeliling garis aja ya, tapi kalau ini garis AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, nanti gimana cara nyari volumenya? Volumenya itu tinggal ini, L dikali 2Pi kali D. L itu apa? L itu adalah luas daerahnya ya. Misal kurva yang kita putar itu adalah Fx ya, berarti kita mencari luasnya Fx dengan integral A sampai B Fx dx. Nah, habis itu dikali dengan 2Pi ini. Nah, D itu apa? D itu adalah jaraknya. Kita bisa menggunakan ini, jaraknya. AX 0 ditambah BY 0 ditambah C dimutlakin di akar dari A kuadrat plus B kuadrat. A sama B sama C itu apa? Ya, dari garisnya tadi. Kan garisnya nanti bentuknya AX plus BY plus C sama dengan 0. Ya, misal 2X min 3Y plus 1 sama dengan 0 ya. Berarti nanti A-nya 2, B-nya min 3, C-nya 1 gitu. Nah, terus X0 sama Y0 ini adalah titik beratnya. Gitu. Jadi nanti untuk pakai ini kita perlu nyari titik beratnya dulu. Baru nanti titik beratnya kita masukin ke rumus ini bersama dengan A, B, dan C. Baru kita ketemu D kan. Lalu kita kaliin dengan luas tadi dikali 2Pi dikali D. Kemudian untuk luas-luasan putar, di sini kita mencari luas itu adalah S. S itu apa? S itu panjang busur dikali 2Pi dikali D. Nyari D-nya juga sama kayak tadi ya. Pakai titik berat. Dan pakai ABC. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Jadi untuk nyari yang tadi, yang ditanyain tadi, kalau dia diputarnya sekeliling bukan sumbu X atau sumbu Y, tapi misal sekeliling garis ini, garis linear AX plus BY plus C itu caranya gimana ya? Kita pakai Papus-Goldin ini. Kita dari situ bisa kita hitung volume putar sama luas-luasan putar. Tapi kita harus mencari titik berat dari daerahnya itu dulu. Sampai sini ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Kalau nggak ada, aku lanjut ke ini. Pembahasan UAS-nya. Lanjut, Mas. Oke. Kita lanjut ke pembahasan UAS. Tadi aku mulainya di jam ini ya. 12.40 berarti. Oke, kita masih punya waktu sekitar 40-an menit ya buat bahas UAS ini. Tapi ini juga udah aku tulis jawabannya, udah aku tulis sejelas mungkin. Jadi nanti kalau, dan ini juga di-record, jadi nanti kalau misalnya agak cepet, ya teman-teman bisa tonton recordnya dan bisa diulang-ulang aja untuk dipahami. Karena waktunya sangat terbatas. Nah, ini soal pertama, ini ada, kita suruh menentukan integral dari X kuadrat min 1 per akar dari X kuadrat plus 1 dipangkatkan 3 gitu. Gimana caranya? Ya, pertama kita substitusi dulu. X sama dengan tan U. Kemudian kalau X-nya tan U berarti dx-nya adalah sekan kuadrat U du. Ya, turunan tan U kan sekan kuadrat. Nah, dari situ kita bisa ngebentuk nih segitiga. Kan X sama dengan tan U. Tan U itu apa? Tan U itu kan sisi ininya,
apa ya namanya? Sisi depan dibagi sisi samping. Berarti kalau dia sama dengan X, berarti kan sisi depannya itu X, sisi sampingnya 1. Ini sisi depannya X, sisi sampingnya 1. Berarti sisi miringnya adalah akar X kuadrat plus 1. Yang mana di sini tadi tan X-nya kan, tan U-nya sama dengan X, sekan U-nya akar dari X kuadrat plus 1. Terus kalau kita lihat, di sini kita bisa dapat sin U nih, yang nanti bakal kita pakai. Sin U itu kan samping per miring. Berarti, depan per miring. Berarti X dibagi dengan akar X kuadrat plus 1. Nah, dari substitusi semua ini kita bisa dapat bentuk ini. Tadi X kuadrat min 1, X-nya kan tan U, berarti jadi tan kuadrat U min 1. Terus sekan kuadrat U, akar dari X kuadrat plus 1 kan sekan U, ya kan? Oh, ini kenapa sekan U sama dengan akar X kuadrat plus 1? Karena sekan itu nanti sisi yang miring dibagi dengan sisi samping, gitu. Jadi dapatnya akar dari X kuadrat plus 1. Kan ini miring dibagi samping. Dari sini kita dapat ini. Tan kuadrat U min 1 per sekan U pangkat 3. Sekan kuadrat U DU dari mana? Dari DX-nya. DX-nya kan sekan kuadrat U DU. Gitu ya. Nah, dari sini itu bisa kita sederhanain. Jadi di sini tan kuadrat U itu kalau berdasarkan sifat itu dia sama dengan sekan kuadrat sekan kuadrat min 1. Gitu. Makanya kita bisa dapat ini. Terus ini sekan kuadrat, sekan pangkat 3, ini sekan kuadrat. Berarti tinggal sekan U di bagian penyebut. Nanti jadinya bentuk sederhananya ini, sekan kuadrat U min 2 per sekan U. Kita pisah aja, sekan kuadrat U per 2 per sekan U, itu jadinya sekan U. Terus ini ada dikurangi 2 per sekan U, ya kan? Yang ini kita bisa integralin, integral dari sekan U, itu nanti teman-teman bisa hafal aja. Atau kalau sempat pakai cara juga boleh, tapi integral dari sekan U itu adalah ln sekan U plus tan U. Ya, plus C kalau perlu. Terus kita tinggal ngitung 2 integral 1 per sekan U. Sepersekan U kan sama aja cos U. Dimana integral dari cos U adalah sin U. Jadi kita dapat hasil akhirnya adalah ini, tapi jangan lupa kita kembalikan seperti bentuk awal ya. Yaitu di sini sekan U-nya kan X kuadrat plus 1, tan U-nya X. Terus di sini ada sin tuh. Kita pakai di sini, sin U-nya X per akar X kuadrat plus 1. Baru kita memperoleh ini. Sekan U-nya tadi ini, tan U-nya ini, terus sin U-nya jadi yang ini. Jadi kita dapat hasil akhir untuk yang nomor 1 adalah seperti ini. Ada pertanyaan nggak untuk nomor 1 ini? Belum ya, mungkin sebenarnya lumayan mudah tapi agak butuh ini aja, butuh ide gitu. Belum ada. Kalau belum kita lanjut ke yang nomor 2. Nah, nomor 2 nih kita suruh nentuin integral dari 0 sampai 2, 1 plus ln X, E pangkat X ln X dx gitu. Gimana caranya? Nah, mungkin biar enak ya, kita evaluasi integral tak tentunya dulu. Jadi kita ngabaikan batas-batasnya. Tapi harus nanti kalau di ujian boleh kayak gini, tapi ditulis ya. Kalau kita mau mengevaluasi integral yang tak tentunya dulu. Jadi kita evaluasi integral tak tentu. Nah, dari sini kita substitusi aja. U sama dengan ln X, DU-nya sama dengan ini. Kenapa sama dengan ini? Kita pakai aturan perkalian, kan U-nya X ln X. Jadi nanti kalau pakai aturan perkalian, ini misal M, ini misal N. Berarti M aksennya itu 1, N aksennya itu seper X. Nah kan, turunan dari MN itu adalah M aksen N ditambah M, N aksen. Atau di sini M aksennya 1 dikali N-nya itu adalah ln X ditambah MN aksen. M-nya adalah X, N aksennya seper X gitu.
Jadinya ln X plus 1 dx ya, karena ini diferensialnya du. Berarti kita dapat ini. Nah, dari substitusi itu 1 plus ln X ini kan berarti du-nya 1 plus ln X dx. Berarti ini 1 plus ln X dx. Bisa kita substitusi dengan du. Terus ini E pangkat X ln X berarti E pangkat U. Nah, integral dari E pangkat U itu kan tetap E pangkat U ditambah C. Jangan lupa kita balikin lagi. U-nya sama dengan X ln X. Baru kita dapat ini. Jadi integralnya, hasil dari integral tak tentunya itu adalah E pangkat X ln X gitu. Itu untuk integral tak tentu, tapi yang ditanyakan integral tertentu. Berarti kita harus pakai ini. Evaluasi integral tertentu nih. Integral dari 0 sampai 2, 1 plus ln X, E pangkat X ln X dx. Itu sama dengan hasil integral tak tentunya kan ini. Terus kita kasih aja batasnya dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 2. Tapi kita perlu perhatiin nih, ketika kita substitusiin X sama dengan 2 kan aman ya, E pangkat 2 ln 2. Tapi ketika kita substitusiin X sama dengan 0, itu kan berarti 0 kali ln 0. Nah, ln 0 itu kan dia bentuknya, ln 0 itu kan dia menuju, apa ya, dia nggak ini ya. Ln 0 itu kan nggak bisa ya, nggak ada nilainya. Atau dia kayak, ya nggak ada nilainya gitu. Makanya kita harus evaluasi pakai limit. Jadi kita nggak bisa langsung substitusiin ln 0. Maka kita harus mengevaluasi dengan limit. Ya mungkin kenapa ln 0 tuh nggak ini bentuknya, karena ya nggak ada suatu bilangan yang kan ln 0 tuh kan berarti E pangkat sesuatu sama dengan 0. Nah kan nggak ada bilangan apapun yang memenuhi ini gitu. Nanti dia jadi bentuk tak tentu. Kita lanjut dulu. Karena dia nggak bisa kita langsung substitusiin, berarti kita harus limit, pakai limit nih. Jadi limit P menuju 0 ke kanan, itu X ln X, batasnya tadi 2, sama P gitu. Terus di sini E pangkat 2 ln 2. Yang pertama tadi kan 2 ya. Berarti E pangkat 2 ln 2 dikurangi limit E pangkat P ln P. Yang E pangkat 2 ln 2 tadi aman ya. E pangkat 2 ln 2 kan sama aja E pangkat ln 2 dikuadratin. Dimana E pangkat ln 2 itu 2. Berarti 2 dikuadratin jadi 4. Yang masalah cuma yang ini nih, yang batasnya 0 tadi. Kita limitin aja P menuju 0. Karena yang bermasalah itu adalah ini, P ln P, dan ini bentuknya eksponensial, kita bisa masukin limitnya ke pangkatnya ya. Jadi ini aku ubah notasinya. Ini mungkin aku kasih catatan kalau E pangkat P ln P itu sama aja eksponensial dari P ln P. Jadi limitnya ini kita masukin ke pangkat, dan ini kan P ln P itu sama aja ln P per 1 per P. Nah, ln P itu kayak bentuk ini ya, tak hingga per tak hingga ya ini. Ln P itu menuju tak hingga. Terus seper P itu menuju tak hingga juga. Jadi bentuknya kayak tak hingga per tak hingga. Jadi bisa kita pakai L'Hopital. Kita turunin yang ln P jadi seper P. Terus kita turunin yang kita turunin seper P jadi min seper P kuadrat. Jadinya ini min P. Dan ini limit P menuju 0 dari min P kan 0. Berarti 4 dikurangi E pangkat 0. Jadinya 4 min 1, yaitu 3. Itu hasil untuk nomor 2. Apakah ada pertanyaan? Aku tunggu bentar, barangkali ada pertanyaan. Belum ada ya? Nanti bisa ikuti caranya aja. Nah, terus nomor 3 ini yang agak ribet. Jadi ada di sebuah sistem koordinat kutub, kita suruh menghitung luas area di dalam R sama dengan 3 kali 1 min sin theta, dan di dalam R sama dengan 1 plus sin theta. Nah, ini ada catatan dari aku di sini.
nanti teman-teman perlu bisa gambar kurvanya sendiri ya. Nah, kalau aku di sini untuk gambar kurva itu nanti udah diajarin di kalkulus 1 dan di sini aku gambar kurvanya pakai Desmos saja biar lebih jelas buat ngeilustrasiinnya. Tapi nanti besok teman-teman di ujian perlu bisa gambar kurvanya ya. Nah, ini untuk R sama dengan 1 plus sin theta itu yang ini, yang biru, R sama dengan 3 kali 1 min sin theta itu yang merah. Nah, areanya adalah dua daerah yang diarsir. Tapi kan dua daerah yang diarsir ini kita anggap yang kiri sama yang kanan gitu, kan luasnya sama. Berarti kita cukup cari salah satu aja. Kita di sini nyoba nyari yang kanan aja, terus nanti hasilnya tinggal kita kali 2. Atau sama aja luas dari yang kanan itu adalah setengah dari luas total gitu kan. Karena ya kita cuma nyari satu ini. Nah, buat nyari yang ini itu kita bagi jadi 2 area nih. Buat nyari yang kanan tuh kita bagi jadi area 1 dan area 2. Yang area 2 itu berarti ya, dan nanti kita perlu mencari titik potong ini, 2 ini. Nah, titik potong yang ini tuh kan gampang, dia jelas di 0,0. Tapi yang ini gimana cara nyarinya? Kayak yang di pertanyaan tadi, buat nyari titik potong, itu kita tinggal samain kurvanya aja. Kan yang satu tadi 1 plus sin theta, satunya 3 kali 1 min sin theta. Ini dijabarin jadi 3 min 3 sin theta, terus kita selesaiin kayak biasa, persamaannya kita dapat sin theta sama dengan setengah. Dan yang memenuhi sin theta sama dengan setengah itu adalah pi per 6. Jadi dia titik potongnya di theta sama dengan pi per 6. Gitu. Jadi ini di sini di pi per 6 gitu. Itu nanti kita pakai buat nentuin batasnya saat mengintegralkan. Karena batasnya di sini emang merupakan titik potongnya. Nah, ini kenapa kita bagi jadi 2 itu biar lebih gampang ya buat kita nyarinya. Nanti aku liatin perhitungannya seperti ini. Nah, ini kan aku bagi jadi 2 daerah nih. Ini aku coba hitung yang daerah pertama dulu. Yang daerah pertama. Daerah pertama itu kan dia berada di bawah ini ya. Berada di bawah kurva R sama dengan 3 kali 1 min sin theta gitu kan. Dia di bawah kurva R sama dengan 3 kali 1 min sin theta. Batasnya dari mana? Batasnya di sini dia dari pi per 6 sampai pi per 2. Kenapa pi per 6? Kan dia dari sini sampai sini. Pi per 6 tuh di sini karena dia tadi perpotongannya di pi per 6, terus dia ke sana kan, muternya ke sana. Berarti nyampe sini. Itu nyampe di pi per 2 atau dari di sini 30 derajat sampai 90 derajat. Makanya batasnya di sini dari pi per 6 sampai pi per 2. Terus kurvanya di bawah kurva 3 kali 1 min sin theta. Berarti di bawah 3 kali 1 min sin theta. Pakai rumus ini ya. Setengah integral R kuadrat d theta. Dengan batas ini, pi per 6 sampai pi per 2. Nah, ini kita kuadratin, kita jabarin, kita dapat bentuk ini. Nah, di sini kita perlu hafal rumus trigonometri bahwa sin kuadrat theta sama dengan setengah dikurangi setengah cos 2 theta. Berarti nanti kita bisa tulisin dia jadi 1 min 2 sin theta ditambah setengah dikurangi setengah cos 2 theta. Nah, ini bisa kita integralin semua ya. Di sini integral dari sin itu adalah min cos. Makanya integral dari min 2 sin jadi plus 2 cos. Terus tadi yang ini integral setengah itu setengah theta. Integral dari yang satu itu adalah theta. Terus integral dari setengah cos 2 theta yang aku kasih tahu tadi, integral dari cos 2 theta itu kan setengah sin 2 theta. Kalau integral dari setengah cos 2 theta ya berarti seperempat sin 2 theta. Batasnya pi per 6 sama pi per 2. Udah ketemu integralnya hasilnya. Nanti tinggal kita substitusiin aja nilainya. Yang pi per 2 dikurangi dengan yang pi per 6. Nanti dapat hasilnya adalah 9 per 4 pi min 63 per 16 akar 3. Nah, ini baru daerah yang satu ini. Nah, di sini kan ada 2 daerah ya. Sekarang kita cari yang daerah 2.
rumusnya sama, setengah integral R kuadrat d theta dengan batasnya tadi. Nah, kalau teman-teman perhatiin, itu ya R-nya kan berarti karena daerah 2 ini berada di dalamnya ini ya. Daerah 2 berada di dalamnya yang biru ini, yaitu 1 plus sin theta, berarti kan R-nya 1 plus sin theta tuh yang kita pakai. Batasnya gimana? Batasnya dia kan dari sini. Sini itu kan min pi per 2. Sampai sini, pi per 6. Jadi nanti batasnya gitu aja. Batasnya dari min pi per 2 sampai pi per 6, setengah kali R kuadrat. R-nya 1 plus sin theta. Udah, kita selesaiin ini. Caranya sama kayak tadi. Kita 1 plus sin theta kuadrat kan jadinya 1 plus 2 sin theta plus sin kuadrat theta. Ya kan? Batasnya dari min pi per 2 sampai pi per 6. Nanti dikali setengah. Terus ini kayak tadi ya. Sin kuadrat theta itu sama aja setengah min setengah cos 2 theta. Berarti ini bisa kita ubah ini. Terus ini setengahnya kita tambahin dengan 1 jadi 3 per 2 plus 2 sin theta dikurangi setengah cos 2 theta ya kayak. Terus kita integralin satu-satu nih. 3 per 2 jadi 3 per 2 theta. 2 sin theta diintegralin jadi min 2 cos theta. Setengah cos 2 theta diintegralin jadi 1/4 sin 2 theta. Ya kayak tadi ya. Integral dari cos 2 theta atau integral dari ya cos 2 theta itu adalah setengah sin 2 theta. Jadi kalau dikali setengah ya jadi 1/4. Nah udah selesai nih hasil integralnya. Kita tinggal masukin tetanya aja. Theta sama dengan pi per 6 sama theta sama dengan min pi per 2. Kalau kita masukin nanti dapatnya ini. Nah total luasnya kan itu luas 1 plus luas 2. Ini ya. Luas 1 ini plus luas 2. Tapi luas 1 plus luas 2 kan masih setengah dari luas yang kita cari. Kan kita mencari luas dari 2 area ini. Tapi dia areanya luasnya sama. Nah, area 1 ditambah area 2 ini, itu tuh masih setengahnya. Berarti masih bisa kita tulis sebagai setengah L. Ya kan? Karena itu masih setengahnya. Nah, setengah L itu adalah luas 1 ditambah luas 2. Jadi kita dapat luas 1-nya ini. Luas 2-nya ini. Kita jumlahkan aja. Dan kita nanti sederhanakan. Kita akan memperoleh hasil luasnya secara keseluruhan itu adalah yang ini. Mungkin kalau sebagai catatan tadi kenapa ini setengah L ya karena luas 1 ditambah luas 2 itu baru yang bagian kanan ini doang ya, belum yang kirinya. Makanya itu baru setengahnya. Atau boleh juga nanti kita nyari luas 1 plus luas 2 terus dikali 2 gitu. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Untuk soal ini apakah ada pertanyaan? Oh, untuk soal Papus Guldin nanti ada di nomor terakhir ya, nomor 6. Ada kok. Itu ya. Itu soal nomor 6 nanti. Kita masih di nomor 3. Aman ya? Nah, kita ke nomor 4 ya. Nomor 4 ini juga berkaitan dengan kurva nih. Jadi nanti teman-teman pertama harus bisa gambar kurvanya dulu. Itu yang mungkin agak susah, tapi itu udah dipelajari di kalkulus 1. Nah, ini nanti kurvanya seperti ini. Kan ini kita suruh menghitung volume benda putar. Jika area di kuadran 1 dibatasi Y sama dengan arctan X. Nanti Y sama dengan arctan X itu bentuknya ini, yang merah ini. Dan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4 kan ya dia satu lingkaran dengan jari-jari 2 ya. Di pusatnya di 0,0 itu. Nanti bentuknya kayak gini. Jadi gambar kurvanya gini. Terus dia juga dibatasi. Kan X-nya antara 0 sampai 1. Berarti nanti dibatasi X sama dengan 1. Gitu. Nah, rumus untuk volume benda putarnya. Kan dia benda putarnya itu mengelilingi sumbu Y. Jadi kita pakai ini. Volumenya nanti 2pi 2pi integral dari A sampai B XY dx.
karena kita putar mengelilingi sumbu Y. Ini rumusnya pakai dari catatan rumusku tadi, atau dari PPT juga ada. Nah, berarti untuk kasus ini, oh iya, Y-nya itu apa? Karena dia ada dua fungsi, di sini sebenarnya karena dia apa ya, kurvanya tuh dibatasi oleh yang ini, di atas tuh dibatasi ini, kita anggap aja ini fx, terus sama gx. Jadi lebih tepatnya di sini kita tulisnya 2pi integral x kali fx min gx. Gitu. Dari A sampai B. A sampai B-nya kan berarti kan 2pi integralnya batasnya 0,1 ya ini. Tadi batasnya karena x-nya dari 0,1, 0 sampai 1 berarti batasnya 0,1. Terus di sini x dikali dengan fx dikurangi gx. Nah, tadi kan kita tahunya tuh kurva x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 4. Nah, ini sebenarnya kalau kita bentuk kayak kurva fungsi dalam x atau kita bentuk sebagai fx itu dia adalah y sama dengan akar dari 4 min x kuadrat, itu yang ada di kuadran 1 dan 2. Jadi y sama dengan akar 4 min x kuadrat itu yang atasnya gini. Dan y sama dengan negatif dari akar 4 min x kuadrat itu yang bawahnya gini. Jadi dia tetap jadi satu lingkaran. Nah, maka dari itu fx-nya adalah yang ini ya, karena kita lingkarannya yang atas. Berarti akar dari 4 min x kuadrat. Terus gx-nya itu arctan x. Ini ya, kurva yang bawah nih arctan x. Nah, dari sini kita selesaiin masing-masing aja. Di sini aku ngevaluasi, kita bisa pisahkan ya. Yang pertama kan x akar 4 min x kuadrat. Yang satunya x arctan x. Berarti kita pisah aja. Kayak gini. Bisa kan dipisah gini. Terus kita hitung integral dari masing-masingnya. Berarti pertama kita ngitung ini, integral x akar 4 min x kuadrat. Ini kita bisa substitusi M sama dengan 4 min x kuadrat, dm-nya min 2x dx, dx-nya jadinya min dm per 2x. Berarti kita dapat x akar M dikali min dm per 2x. Yang kita hasilnya adalah min setengah integral akar M ini bukan dm. Akar M dm. Berarti integral dari akar M itu kan nanti M akar M gitu ya. Karena akar M itu kan sama aja M pangkat setengah. Nah, nanti integralnya kan berarti 1 per 1 plus setengah M pangkat 1 plus setengah. Atau sama aja 1 per 1 plus setengah kan 1 per 3 per 2. Berarti sama aja 2 per 3 M pangkat 3 per 2. Atau sama aja 2 per 3 M akar M. Gitu boleh. Kan terus dikali min setengah ya. Jadinya min sepertiga M akar M. Gitu. Nah, jangan lupa kita balikin lagi tadi M sama dengan 4 min X kuadrat. Kita dapat hasilnya seperti ini. Jadi nanti hasil integralnya kayak gini. Bisa teman-teman pahami dulu nanti. Nah, terus untuk integral yang X arctan X ini, waktunya tinggal 20 menit ya. Agak cepat. Kita pakai integral parsial nih. Jadi kita pakai integral parsial aja dengan U-nya arctan X, DU-nya berarti kan turunan dari arctan X. Nah, turunan dari arctan X kan 1 per 1 plus X kuadrat. Terus dV-nya itu X dx. Dan V-nya adalah integral dari X dx, yaitu setengah X kuadrat. Ya kan, V-nya kan integral dari X dx, atau setengah X kuadrat. Nah, nanti kita memperoleh integral X arctan X dx itu sama aja UV dikurangi akar V du. Nah, UV sama V du itu bisa kita masukin semua pakai yang tadi. Terus di sini kita perlu kayak ide ya. Berarti yang ini kan udah selesai. Tinggal yang integral X kuadrat per X kuadrat plus 1 nih. Gimana caranya? Nah, X kuadrat itu kan sama aja X kuadrat plus 1 min 1.
Nah, berarti nanti kita pisah nih, jadi X kuadrat plus 1 sama min 1. Nah, kita pisah jadi X kuadrat plus 1 per X kuadrat plus 1 sama min 1 per X kuadrat plus 1. Nah, yang X kuadrat plus 1 per X kuadrat plus 1 itu sama aja 1, berarti gampang ya integral dari 1. Sedangkan yang satunya itu sama aja seper, ini kan min sama min jadi plus, jadi seper X kuadrat plus 1. Yang integralnya adalah arctan. Jadi kita memperoleh hasil integralnya ini. Untuk yang integral dari X arctan X. Nah, dari hasil integralnya itu kita memperoleh ini. VY-nya itu adalah 2pi integral 01. Kan tadi VY-nya ini 2pi integral 01 X akar 4 min X kuadrat dx dikurangi 2pi integral 0 sampai 1 X arctan X dx. Nah, itu kita masukin aja hasil yang tadi. Hasilnya kan ini sama ini. Terus kita substitusiin nilai X0 sama 1, X sama dengan 0 sama 1. Tinggal kita substitusiin biasa. Ini. Terus kita hitung, nanti kita memperoleh hasilnya ini. Nanti bisa teman-teman baca lagi. Untuk ngitungnya biar bisa sampai ini tuh gimana. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Masih aman ya? Nah, kita ke soal yang kelima. Itu kita mencari, ya jadi ada fungsi parameter ya. Terus kita diminta mencari luas-luasan putar. Kalau misal busurnya ini kita putar mengelilingi sumbu X gitu. Nah, tadi rumus luasan putar untuk yang mengelilingi sumbu X itu 2pi, ini ya, 2pi integral Y ds. Y-nya itu apa? Y-nya kan udah ada nih 9t kuadrat. ds-nya itu pakai rumus diferensial busur tadi. Yaitu akar dari dx dt kuadrat ditambah dy dt kuadrat. Berarti kita perlu mencari turunan X terhadap T dan turunan Y terhadap T gitu kan. Nah, kita cari X-nya kan 3T. Berarti dx dt-nya turunannya yaitu 3. Y-nya 9T kuadrat, berarti turunannya 18T. ds-nya berarti kita tinggal masukin aja. 3 kuadrat ditambah 18T dikuadratin. Nah, tadi luasnya itu kan kita perlu pakai integral ini. 2pi integral Y ds. Y-nya 9T kuadrat, ds-nya yang udah kita cari barusan tadi. Ya kan? Nah, gimana cara nge-solve integral ini? Pertama kita perlu substitusi dulu. 18T ini kita substitusi dengan 3 tan U. Berarti kan tan U sama dengan 6T dan nanti U-nya sama dengan arctan 6T. Tadi karena 18T sama dengan 3 tan U, berarti T-nya adalah 1/6 tan U gitu. Terus dt-nya berarti turunan dari tan, yaitu 1/6 sekant kuadrat U du. Jangan lupa ketika kita substitusi, kalau tadi kan kita substitusi tapi di integral tak tentu. Nah, kalau di integral tertentu kita substitusi perlu memperhatikan batasnya juga. Batasnya perlu kita ubah, yaitu kalau untuk T-nya sama dengan 0, U kan sama dengan arctan 0, yaitu 0. Sedangkan kalau T sama dengan 1/3, U-nya sama dengan arctan, tadi arctan 6 kali 1/3, berarti arctan 2. Nah, arctan 2, biar nanti kita nggak ribet buat ngitung batasnya, kita arctan 2 tuh kita notasiin dengan P gitu, biar gampang. Biar nggak ribet aja sih, biar nggak panjang. Nah, dari substitusi itu kita memperoleh bentuknya ini. Tadi kan 9 kali T kuadrat. T-nya adalah 1/6 tan U. Nah, dikuadratin jadinya 1/36 tan kuadrat U. Terus di sini tadi kan 3 kuadrat plus 18T kuadrat. Berarti kan 9 ditambah 18T kuadrat. Kan T-nya kan tadi 1/6 tan U ya.
Kalau 18T terus dikuadratin nanti jadinya 9 tan U kuadrat. Terus tadi DT-nya itu 1/6 sekant kuadrat U DU. Nah, di sini kita memperoleh hasilnya. Pokoknya dari semua ini kita sederhanain dan mungkin yang agak ribet di sini ya. Ini kan 9 plus 9 tan kuadrat U. Nah, itu 9 kali 1 plus tan kuadrat U. Ya kan? Di akar, di akar ya kan. Nah, akar dari 9 kan 3. Berarti 3 akar 1 plus tan kuadrat U. Nah, 1 plus tan kuadrat U itu kan sama dengan sekan U. Berarti 3 akar sekan kuadrat U. Sama aja 3 sekan U. Disitulah di sini akar dari 9 plus 9 tan kuadrat U itu sama aja 3 sekan U gitu. Nah, ini kita tinggal sederhanain aja dan kita akan memperoleh tan kuadrat U. Ini kan tan kuadrat U. Terus dikali sekan pangkat 3U. Karena ini sekan U kali sekan kuadrat U kan sekan pangkat 3U. Terus buat koefisien-koefisiennya ini ada 1/6 sama 3 kan setengah. Terus sama 9, setengah ini kan sama 2pi tadi jadi 1. Berarti tinggal 9/36 ini. Jadi 1/4. Nah, tan kuadrat U itu kan sama aja sekan kuadrat U min 1 gitu kan. Jadi kita bisa ubah jadi sekan kuadrat U min 1. Nah, di sini kalau kita jabarin jadi sekan pangkat 5U min sekan pangkat 3U DU. Jadi yang kita harus selesaikan ini. Dan ini kita bisa pisah jadi 1/4 pi integral sekan pangkat 5U DU sama 1/4 pi integral sekan pangkat 3U DU. Cara nyelesainnya gimana? Pakai rumus yang tadi. Pakai rumus integral yang aku kasih di awal tadi, yaitu ini. Nah, sebenarnya ini tadi rencananya mau tak selesaiin di sini, tapi ya intinya nanti teman-teman tinggal selesaiin integral ini pakai cara ini, pakai rumus yang ini gitu. Dan nanti cukup mudah ya, kayak cara yang aku liatin tadi. Karena ini kayak waktunya nggak cukup, aku lanjut dulu ke yang nomor 6 ya. Nanti kalau misal sempat, aku selesaiin yang ini. Kalau misal nggak sempat, nanti tetap aku selesaiin sendiri dan aku bagiin materinya dalam kondisi yang ininya udah tak selesaiin gitu ya. Jadi itu untuk cara nyarinya, kita sampai di ini dulu. Dengan untuk menyelesaikan integral yang terakhir ini, sekan pangkat 5 sama sekan pangkat 3 itu kita pakai rumus ini. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Jadi yang bagian ini belum selesai ya. Harus tinggal nyelesain integralnya ini sih pakai rumus ini. Apakah ada pertanyaan? Belum? Ini Mas mau tanya Mas, Oke. yang substitusi 18T sama dengan 3 tan U itu dari mana Mas? Yang mana? Oh ini ya. Oh ini. Itu sebenarnya kalau kamu ingat tadi kan kita ada di atas di materi sebelumnya tadi ada integral yang bentuknya ini ya. A kuadrat plus X kuadrat, ya kan? Nah itu kita kalau ada bentuk A kuadrat plus X kuadrat, kita bisa substitusi X sama dengan A tan U. A tan Y boleh, A tan U juga boleh. Biar gampang di sini A tan U. Nah, kalau dalam bentuk yang ini, kan ini ya, ini kan 3 kuadrat plus 18T kuadrat. Berarti kalau di situ A-nya sama dengan 3, terus X-nya sama dengan 18T. Berarti kan di sini X-nya 18T sama dengan A-nya 3 tan U. Gitu. Aman nggak? Aman Mas. Makasih Mas. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi?
Kalau belum ada, kita lanjut ke soal terakhir. Buat ini nanti tak selesaiin sendiri aja ya di luar Zoom ini. Nanti terus aku bagiin pas udah selesai. Nah, soal 6, ini ada bidang datar homogen dibatasi oleh 1 min X kuadrat. Terus kita pertama suruh nyari pusat massa, yang kedua kita diminta untuk menghitung volume benda putar yang terjadi kalau D diputar sekeliling garis Y min X plus 2 sama dengan 0. Nah, ini kita bakal pakai Papus Guldin. Tapi sebelum itu kita diminta mencari pusat massa. Nah, mungkin kalau perlu gambarnya, ya ini perlu bisa gambar sendiri juga, tapi ini gambarnya lebih gampang ya dibanding yang tadi. Pertama di sini ada Y sama dengan 1 min X kuadrat sama Y min X plus 2 sama dengan 0. Tapi di sini kita fokus yang A itu mencari pusat massa dari yang ini dulu. Pusat massa dari daerah ini. Pusat massa dari daerah ini. Nah, berdasarkan rumus, sebenarnya bisa pakai yang antara salah satu ini ya. Cuma aku tadi terlanjur pakai yang kiri. Jadi pusat massa itu nanti X bar sama dengan MY per M, Y bar sama dengan MX per M, di mana MX-nya itu ini, MY-nya itu ini, dan M-nya itu ini. Atau bisa juga pakai rumus yang tadi ini. Sama, hasilnya nanti sama persis. Nah, di sini berarti kan untuk nyari X bar sama Y bar perlu nyari perlu nyari MY, MX sama M ya. Nah, kita nyari MX dulu. MX tuh setengah rho integral Y kuadrat. Y-nya kan ini, Y-nya ini ya. 1 min X kuadrat. Berarti setengah rho integral, batasnya tadi 0,1, 1 min X kuadrat, kuadrat. Berarti kita kuadratin dulu. Jadi 1 min 2X kuadrat plus X pangkat 4. Nah, ini kan cuman polinomial biasa, itu integralnya gampang. Integralnya 1 tuh X, integralnya X kuadrat nanti sepertiga akar 3, karena dikali 2 berarti jadi 2/3 X pangkat, pangkat ya. 2/3 X pangkat 3. Terus integralnya X pangkat 4 itu 1/5 X pangkat 5. Tinggal kita substitusiin 1 sama 0, nanti kita dapatnya 4/15 rho. Terus untuk MY itu kan tadi integral dari rho kali integral 0 sampai 1 X dikali Y, di mana Y-nya kan 1 min X kuadrat. Sama kayak tadi. Ini jadinya X min X pangkat 3. X itu kalau diintegralin setengah X kuadrat. X pangkat 3 kalau diintegralin 1/4 X pangkat 4. Kita masukin. X sama dengan 1 sama 0. Kita dapatnya 1/4 rho. Terus selanjutnya kita nyari M. M itu tadi tinggal integral Y dx dikali rho ya. Jadi kita tinggal rho dikali integralnya dari Y. Jadi cukup mudah. Sama aja integralnya 1 kan X. Integralnya X kuadrat sepertiga X pangkat 3. Terus ini batasnya 0,1. Kita masukin jadinya 2/3 rho. Gitu. Nah, X bar tadi MY per M berarti 1/4 rho dibagi 2/3 rho jadi 3/8. Y bar itu MX per M jadi 4/15 rho dibagi 2/3 rho jadinya 2/5. Dari sini kita memperoleh pusat massanya kan X bar, Y bar yaitu 3/8, 2/5. Itu untuk yang A. Nah, selanjutnya kita menghitung volume benda putar nih karena dia diputarnya sekeliling Y min X plus 2 sama dengan 0, jadi kan kita pakai Papus Guldin tadi, di mana rumusnya tadi luasnya dikali 2pi dikali D. D-nya itu ini, AX0 plus BY0 plus C per akar A kuadrat plus B kuadrat. L-nya itu tinggal luas kurvanya, yaitu integral dari Y dx gitu. Nah, kan kita memutarnya sekeliling Y min X plus 2 sama dengan 0. Atau itu sama aja, ini min X plus 2, min X plus Y min 2 sama dengan 0. Min X plus Y plus 2 ya. Jadi nanti C-nya itu, yang benar,
Sorry, takut salah. Oh iya, Y min X plus 2 ya. Nah, ini kan Y min X plus 2 sama dengan 0. Berarti kan kalau kita ubah sedikit bentuknya, jadi min X plus Y plus 2 sama dengan 0. Atau harusnya di sini A-nya min 1 ya. A-nya min 1, B-nya 1, C-nya 2. Itu ya. Nah, terus X0 sama Y0-nya itu sama aja X bar dan Y bar. Di sini 3/8 sama 2/5. Nah, di sini kita memperoleh karena A-nya sama dengan min 1, berarti ini ada salah dikit ya. Kan tadi A kali X0, berarti A-nya min 1 dikali 3/8, berarti kan min 3/8. Terus B-nya 1 dikali Y0, berarti 1 kali 2/5. Terus ditambah C, C-nya kan 2, berarti ini ditambah 2. Nah, nanti ini kalau dihitung itu bentar. 3/8 sama 2/5 kan itu jadinya 1/40 ya. 1/40 ditambah 2 jadinya 81/40. Hasilnya sama ya. Jadinya nanti mutlaknya itu adalah 81/80 akar 2. Itu dari mana? Ya karena ini kan 81/40 kali 1/2 sama aja. 1/2 kan kalau kita rasionalin jadi 81/40 setengah akar 2. Jadi sama aja 81/80 akar 2. Dari situ ya. Terus luasnya tadi kan integral y dx. Berarti integral 1 min x kuadrat dari 0 sampai 1, integralnya 1 itu x, integralnya x kuadrat itu sepertiga x pangkat 3. Batasnya 0,1, kita substitusiin dapatnya 2/3. Berarti kita udah dapat semua. V tadi kan L kali 2Pi kali D. L-nya 2/3 tadi kita dapat barusan. Terus dikali 2Pi sama dikali 81/80 itu D-nya tadi. Kita dapat hasilnya adalah 27/20Pi akar 2 gitu. Itu sudah. Mungkin itu untuk materi tutornya. Sekian dari aku. Makasih.